Ya, kalau dari judulnya kira-kira apa sih nih, kita membahas apa? Analgetik. Analgetik itu apa ya? Rada nyeri. Pereda nyeri. Nah, kemudian analgetik narkotik. Nah, kalau ini jadi maksudnya gimana nih? Analgetik narkotik. Obat pereda nyeri yang mengandung narkotika. Iya nggak sih? Yang mengandung narkotika. Eh, Jadi salah. gimana? Salah. Analgetik narkotik. Kan analgetik itu ada dua ya. Ada analgetik narkotik, ada analgetik non narkotik. Ya, artinya gimana? Pereda anti nyeri yang mengandung golongan narkotik, Bu. Kalau mengandung golongan narkotik berarti bedanya sama yang non narkotik apa? Dia tidak mengandung narkotik gitu. Harus menggunakan resep kalau misalnya narkotik. Terus obatnya tuh kayak nggak bisa asal dosisnya juga karena dia kan mengandung adiktif gitu ya. Oke, kalau dilihat dari khasiatnya, bedanya apa antara analgetik narkotik sama analgetik non narkotik? Bedanya ini Bu, cepatnya gitu Bu. Cepatnya gitu, maksudnya gimana tuh? Salah ya? Enggak ada yang salah kok. Kalian mau jawab apa juga boleh, ya kan, mau berpendapat apa juga boleh. Maksudnya gimana? Apa sih namanya? Efektivitasnya. Efektivitasnya kenapa? Lebih cepat di dalam tubuh dibandingkan yang non narkotik. Ya. Oke, kalau dari efeknya yang narkotik lebih cepat gitu ya dibandingkan yang non narkotik. Mungkin ada yang punya pendapat lain beda antara analgetik narkotik sama analgetik non narkotik. Kalau untuk analgetik boleh. Jadi kalau bedanya itu menurut saya mekanismenya kalau untuk yang narkotik itu untuk yang nyerinya berat Bu, karena waktu pas saya kecelakaan itu kan dikasihnya yang narkotik kan Bu. Tapi kalau kita cuman kayak sakit gigi, cuman nyeri-nyeri biasa, biasanya dikasihnya yang ringan kayak paracetamol, ibuprofen. Gitu. Oke, betul ya. Jadi analgetik narkotik sama non narkotik bedanya dari ininya ya, khasiat yang dihasilkan. Ya, kalau analgetik narkotik itu termasuk ke dalam analgetik kuat. Jadi memang biasanya itu digunakan untuk yang rasa nyeri yang hebat. Ya misalnya kalau untuk tindakan seperti Mbak Sarah gitu ya, habis kecelakaan kemarin, kalau dikasihnya analgetik non narkotik, nah itu nggak akan mempan gitu. Jadi rasa nyerinya tetap akan terasa. Tapi kalau untuk yang analgetik narkotik itu pasti lebih ampuh karena memang dia cara kerjanya atau khasiat yang dihasilkannya itu dia lebih kuat ya. Kemudian karena ada kata-kata narkotik, berarti apalagi nih kira-kira selain efeknya lebih cepat gitu ya, kemudian dia cara kerjanya kuat ya, khasiat yang dirasakan itu lebih cepat gitu ya, karena memang punya aktivitas yang kuat. Selain itu apalagi kira-kira? Apa kira-kira? Kan ada kata-kata narkotik ya, berarti ada efek apa? Tagihan. Efek adiktif ya, ada efek ketagihannya kalau memang digunakan dalam jangka waktu yang lama ya. Kalau yang non narkotik kan dia tidak ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian kalau untuk yang narkotik juga dia biasanya sampai dengan ini ya, hilangnya kesadaran, itu juga bisa terjadi ya, efek analgesia ya. Nah, ini kita mulai dulu dengan pendahuluan ya, karena analgetik itu berhubungan dengan meredakan rasa nyeri ya atau menghilangkan rasa nyeri.
Berarti di sini kita harus tahu dulu gitu ya, nyeri itu apa sih ya. Jadi nyeri merupakan perasaan sensoris dan emosional yang tidak nyaman yang berkaitan dengan adanya kerusakan jaringan. Rasa nyeri itu sendiri merupakan suatu gejala yang berfungsi sebagai isyarat bahaya tentang adanya gangguan di jaringan seperti peradangan, infeksi, ataupun kejang otot. Nyeri dapat timbul akibat dari rangsangan mekanis, kimiawi, ataupun fisik, kalor atau listrik, sehingga menyebabkan kerusakan pada jaringan. Rangsangan tersebut memicu pelepasan zat-zat tertentu yang disebut sebagai mediator nyeri, antara lain adalah histamin, bradikinin, leukotrien, dan prostaglandin. Selanjutnya, mediator nyeri ini akan merangsang reseptor nyeri, dan rangsangan ini akan diteruskan hingga ke pusat nyeri di otak besar, di mana impuls dirasakan sebagai rasa nyeri. Ya, jadi ini adalah mekanisme timbulnya rasa nyeri, gitu ya. Jadi ketika kita dapat rangsangan, ya bisa itu rangsangannya mekanis atau kimiawi ataupun fisik. Nah, kalau misalnya fisik itu tanpa sengaja kalian lagi manasin kompor gitu ya misalnya, terus nggak sengaja tangan kalian menyentuh panci yang sedang dipanaskan tadi. Nah itu kan langsung refleks ya, langsung refleks kalian mengucapkan astagfirullah atau innalillahi atau apalah gitu ya, atau teriak au gitu ya. Nah sebenarnya sampai dengan kita itu mengucapkan rasa au gitu ya atau istighfar gitu ya. Nah mekanismenya itu sebenarnya seperti ini ya, cuma memang kecepatan rangsangannya itu yang sampai ke otak kita gitu ya itu sangat cepat ya, makanya ketika tangan kita itu nyentuh benda panas itu sudah langsung kita refleks mengucapkan atau menjerit au gitu ya, atau misalnya dicubit gitu kan itu juga sama, tapi sebenarnya prosesnya itu ya panjang gitu ya, tapi ya di sini kita bisa ini ya bahwa apapun yang diciptakan oleh Tuhan gitu ya, oleh Allah itu memang mempunyai sesuatu yang sangat hebat gitu ya. Itu kan kita tidak tahu ya, ternyata dari rasa nyeri itu nanti rangsangannya masuk ke dalam apa gitu ya. Kemudian nanti ada di sini dikatakan ya, jadi rasa nyeri itu timbul akibat adanya rangsangan dan menyebabkan kerusakan pada jaringan. Rangsangan tersebut, nah ini memicu pelepasan zat ya. Pelepasan zat ini dia sebagai mediator nyeri. Jadi mediator nyeri inilah yang nantinya akan menyampaikan kepada otak kita ya, sehingga nanti otak kita itu sudah langsung refleks gitu ya sampai dengan ke mulut kita sampai mengucapkan kata nyeri atau teriak atau apapun itu ya. Jadi ini adalah mekanisme terjadinya nyeri. Nah, rasa nyeri yang dirasakan tiap individu itu berbeda. Ya, jadi kita tidak bisa nih menyamakan antara satu orang dengan orang yang lain. Ya, ada yang orang dicubit itu kata dia biasa aja, tapi kata orang yang satu lagi itu udah sakit banget. Nah, makanya tiap individu itu mempunyai respon yang berbeda ya terhadap rasa nyeri yang ditimbulkan. Nah, nyeri bersifat subjektif. Ya, nyeri adalah suatu keadaan yang tidak menyenangkan akibat dari adanya rangsangan baik fisik maupun psikologis. Ambang seseorang merasakan nyeri sangat bervariasi. Misalnya seperti debaran, rasa cubitan, benturan, dan lain-lain. Nyeri dapat bersifat akut maupun kronis. Ya, jadi kembali lagi nyeri itu berarti tadi ya sudah dijelaskan itu keadaan yang bisa dikatakan tidak menyenangkan gitu ya, yang bisa timbul akibat adanya rangsangan baik itu kimiawi, mekanik atau fisik ya. Kemudian nyeri juga berbeda ya dari satu individu ke individu yang lainnya. Oke, sekarang analgetiknya. Tadi kita sudah tahu nyeri itu apa, kemudian mekanisme terjadinya rasa nyeri itu bagaimana ya. Kemudian kita masuk ke analgetik. Ketika kita sudah mengalami peradangan gitu ya,
sehingga timbulnya rasa nyeri, maka kita perlu yang namanya obat pereda rasa nyeri atau penghilang rasa nyeri. Apa sih yang dimaksud dengan analgetik? Nah, analgetik atau obat penghalang nyeri merupakan obat yang mengurangi rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Ya, jadi ini pengertian dari analgetik. Analgetik bekerja dengan meningkatkan nilai ambang persepsi rasa nyeri. Berdasarkan mekanisme kerjanya pada tingkat molekul, analgetik dibagi menjadi dua golongan. Ada analgetik narkotik dan analgetik non-narkotik. Nah, sekarang kita lihat di sini. Untuk yang analgetik narkotik, ini senyawa yang dapat menekan sistem saraf pusat secara selektif, digunakan untuk mengurangi rasa nyeri yang disebabkan oleh penyakit. Nah, kita bisa lihat di sini ya, penyakitnya itu termasuk penyakit yang benar-benar berat gitu ya. Misalnya seperti penyakit kanker, kemudian serangan jantung akut sesudah operasi, kemudian kolik usus atau ginjal. Sedangkan analgetik non-narkotik, dia digunakan untuk mengurangi rasa sakit yang ringan sampai moderat, sehingga sering disebut sebagai analgetik ringan. Juga menurunkan suhu badan pada keadaan panas badan yang tinggi dan sebagai anti radang untuk pengobatan rematik. Ya, jadi beda di sini ya dari aktivitas biologis yang dihasilkan gitu ya atau efek yang dihasilkan antara analgetik narkotik dan non narkotik. Ya, jadi kalau misalnya hanya sakit gigi biasa ya kemudian pegel-pegel gitu ya, sakit kepala, nah itu kita bisa hanya menggunakan analgetik ringan saja atau analgetik non narkotik. Tapi kalau sudah yang berat gitu ya, yang analgetik ringan udah nggak mempan ya, maka kita naik ke analgetik yang narkotik. Oke, analgetik narkotik. Karena kita membahas tentang analgetik narkotik ya untuk minggu ini, minggu depan itu tentang yang non-narkotiknya. Analgetik narkotik adalah senyawa yang dapat menekan sistem saraf pusat secara selektif. Ini tadi sudah dikatakan ya. Kemudian sering pula digunakan untuk pramedikasi anestesi bersama-sama dengan atropin untuk mengontrol sekresi. Aktivitas analgetik narkotik jauh lebih besar dibandingkan aktivitas analgetik non-narkotik sehingga disebut dengan analgetik kuat. Ya, jadi kalau yang narkotik disebut juga dengan analgetik kuat, kalau yang non-narkotik disebutnya analgetik ringan. Golongan ini pada umumnya menimbulkan euforia, ya sehingga banyak disalahgunakan. Pemberian obat secara terus-menerus menimbulkan ketergantungan fisik dan mental atau kecanduan, dan efek ini terjadi secara cepat. Ya, makanya kalau untuk analgetik narkotik ini karena sering disalahgunakan gitu ya, makanya untuk mendapatkan obatnya harus dengan resep dokter ya. Jadi kita belinya nggak bisa sendiri gitu ya, atau beli mandiri ke apotik, itu nggak boleh. Jadi harus dengan menggunakan resep dokter. Ya, kemudian kelebihan dosis dapat menyebabkan kematian karena terjadi depresi pernapasan. Nah, ini harus hati-hati ya, karena memang analgetik narkotik ini diatur sama seperti ya narkotik gitu ya. Jadi pembeliannya harus dengan resep dokter. Kemudian dosis pemakaiannya pun ya memang harus diperhatikan, makanya dia harus berdasarkan resep ya, karena kelebihan dari dosis itu bisa menyebabkan kematian. Kemudian kalau misalnya pengobatannya atau kamu mengkonsumsi obat tersebut dalam jangka panjang, nah itu bisa menyebabkan kecanduan ya, karena memang ada itunya ya, disebut dengan narkotik tadi karena memang ada efek adiktif ya. Oke, sekarang mekanisme kerja dari analgetik narkotik. Nah, efek analgesik dihasilkan oleh adanya pengikatan obat dengan sisi reseptor khas pada sel dalam otak dan spinal cord. Rangsangan reseptor juga menimbulkan efek euforia dan rasa mengantuk.
Menurut Beckett dan Casey, reseptor turunan morfin mempunyai 3 sisi yang sangat penting untuk timbulnya aktivitas analgesik, yaitu yang pertama adalah struktur bidang datar yang mengikat cincin aromatik, kemudian yang kedua tempat anionik yang mampu berinteraksi dengan pusat muatan positif obat. Kemudian yang ketiga adalah lubang dengan orientasi yang sesuai untuk menampung bidang CH2-CH2 dari proyeksi cincin piperidin yang terletak di depan bidang yang mengandung cincin aromatik dan pusat dasar. Ini mungkin kalian masih ingat di materi yang minggu lalu ya, yang antibiotik, yang sudah ada ilustrasi mengenai hubungan struktur dengan aktivitas. Ya, di sana kan ada obat, kemudian dia akan berikatan dengan reseptor. Ya, ketika obat ini sudah berikatan dengan reseptor, maka akan terjadi ikatan kompleks obat dengan reseptor. Ya, kalau dia sudah terjadi ikatan kompleks, maka akan timbul yang namanya aktivitas biologis atau efek farmakologinya. Nah, ini juga sama ya. Jadi obat yang mengandung atau obat yang mempunyai efek analgetik ini, dia mempunyai 3 sisi reseptor gitu ya. Jadi 3 sisi reseptor itu ya terdiri dia dari struktur bidang datarnya, kemudian ada tempat anioniknya, kemudian yang ketiga adalah ada lubang ya yang nantinya dia akan menampung bidang karbon ya dari suatu obat yang dimiliki oleh obat analgetik ya. Kemudian nanti dia akan terproyeksi dengan cincin piperidin. Ya, jadi ini adalah 3 sisi reseptor untuk obat-obat analgetik narkotik ya, terutama untuk yang turunan morfin. Nah, contoh dari analgetik narkotik itu contoh yang pertama adalah dia morfin. Ya, morfin itu masih dipakai nggak sih? Masih bukannya dioperasi. Oke, masih ya. Masih. Dia biasanya memang digunakan untuk tindakan operasi. Ya, karena memang ya namanya operasi kan ada pembedahan gitu ya. Kalau nggak dikasih analgetik kuat, wah nggak kebayang deh rasanya seperti apa ya. Nah, jadi itu adalah contoh analgetik narkotik yang pertama ya. Nah, untuk yang analgetik narkotik ini itu juga sering dikatakan dengan analgetik ini ya, opioid. Nah, karena morfin ini kan dia dari opium ya, dari tanaman opium, makanya dia suka disebut juga dengan opioid. Ya, di mana opioid ini, analgetik opioid, efeknya itu dia termasuk ke dalam analgetik kuat ya, itu sebagai efek utamanya. Kemudian efek yang dihasilkan lagi dari analgetik narkotik atau analgetik opioid ini timbulnya euforia. Euforia itu apa? Halu, Bu. Halusinasi ya. Jadi berhalu. Jadi kalau kamu merasakan itu nggak Mbak Sarah waktu dikasih analgetik kuat? Iya, Bu, kayak nge-fly aja. Iya, seperti itu ya. Itu efek samping ya, efek samping yang dihasilkan. Karena kalau efek utamanya itu ya dia sebagai analgetiknya, penghilang rasa nyeri. Tapi kalau euforia itu efek samping. Kemudian apalagi adanya depresi respiratori ya, atau tekanan di saluran pernapasan. Makanya tuh kadang suka terasa berat nafasnya. Itu juga efek dari analgetik opioid atau analgetik kuat. Kemudian itu ya salah satu efek samping dari atau efek atau khasiat yang ditimbulkan dari analgetik narkotik atau yang opioid. Nah, obat yang menghasilkan efek seperti morfin dapat diblokir oleh antagonis opioid. Nah, opioid tidak perlu harus menyerupai struktur morfin. Ya, jadi opioid reseptor ini adalah studi farmakologi menunjukkan bahwa opioid menghasilkan efek dengan mengikat reseptor spesifik. Reseptor ini terletak di membran sel-sel tertentu dalam susunan saraf pusat, pada terminal saraf peti dan pada sel-sel saluran pencernaan. Ya, jadi ini adalah salah satu jenis reseptor. Ya, ada reseptor opioid. Ya.
Nah, ini ada 3 macam tipe reseptor opioid. Tadi kan di depan sudah dijelaskan ya kalau reseptor morfin itu terdiri dari 3 struktur, ya kan? Ada struktur cincinnya gitu ya, kemudian ada tempat anioniknya gitu ya. Nah, salah satu contoh reseptor yang memang bekerja sebagai analgetik ini adalah reseptor opioid. Nah, tipe reseptor opioid ini itu terbagi menjadi 3. Ya, ada yang disebut dengan mu reseptor, ya. Kemudian nanti yang kedua adalah kappa reseptor. Kemudian yang ketiga adalah delta reseptor. Jadi ini adalah macam-macam reseptor yang bekerja sebagai analgetik atau yang nantinya akan berikatan dengan obat-obat analgetik. Ya, mu reseptor, nah ini dia sebagai analgesia, kemudian nanti juga ada timbul euforia, ya, kemudian respiratory depression, ya, kemudian terjadi miosis, ya, kemudian terjadi reduksi di saluran pencernaan, gitu ya. Jadi ini untuk tipe reseptor yang pertama. Nah, yang kedua, kappa reseptor. Kappa reseptor di sini sama ya, analgesia, kemudian disporia, kemudian ada sedasi ya, kemudian terjadinya miosis dan depresi respiratori ya. Kemudian yang ketiganya delta. Nah, kalau delta di sini efeknya itu disporia ya, kemudian psikotomimetik efek ya, atau berhalusinasi ya, seperti itu. Jadi ini adalah 3 reseptor tersebut atau reseptor opioid. Nah, 3 reseptor ini yang nantinya akan berhubungan dengan hubungan struktur ya dengan aktivitas biologis dari analgetik ya. Jadi nanti ketika obat itu masuk ke dalam tubuh, ya kemudian dia mengalami absorpsi, kemudian mengalami distribusi, kemudian mengalami metabolisme, gitu kan. Kemudian nanti tiba saatnya dia harus berikatan dengan reseptor. Nah, ini adalah ketiga reseptor tersebut, ya, kappa, mu, dan delta, ya. Oke, sekarang penggolongan analgetik narkotik. Ya, berdasarkan struktur kimianya, analgetik narkotik ini dibagi menjadi 4 kelompok. Ada turunan morfin, ada turunan fenilpiperidin ya atau meperidin, kemudian ada turunan difenilpropilamin atau metadon dan turunan lain-lain. Ya, jadi ini 4 golongan. Ya, untuk yang analgetik narkotik. Oke, nah ini adalah hubungan struktur dengan aktivitas biologis ya dari analgetik ya. Jadi struktur activity relationship ya, ini mengidentifikasi gugus fungsional mana yang penting dalam ikatan dan aktivitas. Nah, ini adalah struktur inti ya dari analgetik. Ya, ini adalah struktur intinya. Jadi yang mempunyai aktivitas biologi sebagai analgetik ya struktur ini. Ya, nanti misalnya apakah itu strukturnya menjadi lebih kuat atau menjadi lebih lemah gitu ya. Ya berarti nanti tergantung nih dia diganti ya atau modifikasinya atau penggantiannya itu pada gugus yang mana. Ya, tapi kalau untuk struktur inti analgetik adalah ini. Jadi struktur inilah yang mempunyai efek analgetik. Nah, ini seperti yang tadi ya, struktur activity relationship untuk yang agonis opioid ya. Jadi morfin itu kan salah satu contoh analgetik narkotik ya. Nah, turunan morfin itu kan macam-macam ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini morfin ya, kemudian ini struktur untuk fenilpiperidin, kemudian ini untuk yang difenilheptan. Ya, kalau kalian lihat struktur intinya nih sama nih. Nah, yang ininya. Nah, segini, ini sama. Ini juga. Ya, ini sama nih. Seperti itu.
Ya, nah ini memiliki struktur nitrogen tersier dengan N berikatan dengan gugus yang relatif kecil, biasanya dia metil. Ya, ini struktur N-nya. Kemudian si N tersier ini dia biasanya berikatan dengan gugus metil. Ya, ini metil, metil, metil. Ya, kemudian sebuah karbon pusat kuartener atau karbon tanpa hidrogen yang terikat 4 substituen. Ya, kemudian sebuah kelompok fenil atau fenyl isoster yang terhubung ke atau satu karbon ini termasuk ke dalam karbon kuartener. Jadi ini adalah si gugus fenilnya, ya ini adalah untuk yang karbon pusat kuartener. Ya, kemudian nanti sebuah rantai 2 karbon memisahkan karbon kuartener dan nitrogen tersier. Kemudian ukuran molekul sangat berpengaruh terhadap efek antagonis, misalnya gugus yang besar yang berikatan pada N memperbesar efek antagonis. Bedanya agonis sama antagonis itu apa sih? Apa? Beda antara agonis dengan antagonis. Kalau agonis, dia menghasilkan tindakan, Bu. Kalau antagonis, dia menghambat atau memblokir tindakan dari agonisnya itu, bukan, Bu? Berarti menghambat si agonis ya, artinya dia efeknya berbeda. Iya, Bu, kayak memblokir tindakan yang dihasilkan sama si agonis ini kalau yang antagonisnya. Oke, jadi namanya juga antagonis ya, artinya dia efeknya itu berlawanan ya dengan si agonis. Kalau agonis ini kan berarti dia sama tuh antara satu senyawa dengan senyawa yang lain, dia memiliki respon biologis yang serupa. Seperti itu ya. Jadi ini adalah contoh yang agonisnya nih antara morfin, fenilpiperidin, difenilheptan. Ya, ini sama-sama dia sebagai analgetik narkotik gitu ya. Jadi hanya beda di mana struktur ininya ya. Kalau untuk yang fenilpiperidin ini dia tidak ada cincin nih, tapi dia alifatik ya, rantai terbuka di sininya. Ya, tapi kalau morfin kan ini ada cincin piperidinnya. Ya, ini juga berbeda. Ya, tapi struktur intinya dia sama ya. Seperti yang ini. Jadi ada struktur inti ini. Karena struktur inti inilah yang mempunyai aktivitas sebagai analgetik. Ya, ini kan ada juga di sini. Nah, ini. Kemudian ini. Sama. Oke, yang pertama tadi turunan analgetik ya, penggolongan analgetik narkotik. Yang pertama kan ada turunan morfin. Nah, turunan morfin ini didapat dari opium, yaitu getah kering dari tanaman Papaver somniferum. Opium mengandung tidak kurang dari 25 alkaloid, antara lain adalah morfin, kodein, nosapin, papaverin, tebain, dan narsein. Selain efek analgesik, turunan morfin juga menimbulkan euforia, sehingga banyak disalahgunakan. Oleh karena itu, distribusi turunan morfin dikontrol secara ketat oleh pemerintah. Karena turunan morfin menimbulkan efek kecanduan yang terjadi secara cepat, maka dicari turunan atau analognya yang masih mempunyai efek analgesik, tetapi efek kecanduannya lebih rendah. Ya, jadi morfin ini memang dia sebagai turunan yang pertama ya. Jadi awal mula analgetik ini ditemukan adalah pada turunan morfin ya, atau pada senyawa morfin. Nah, karena morfin ini kalau efek analgesiknya memang bagus gitu ya, dia tinggi dan kuat. Nah, tapi efek sampingnya ini yang berbahaya. Ya, jadi ketika seseorang mengkonsumsi morfin gitu ya atau diberikan morfin, banyak efek sampingnya. Salah satunya tadi ya euforia, kemudian
ada apa namanya efek kecanduan yang tinggi dan cepat gitu ya. Nah, karena efek samping inilah akhirnya dilakukanlah modifikasi ya. Modifikasi ini berarti tujuannya agar efek yang dihasilkan dari morfin itu semakin rendah atau semakin berkurang atau malah kalau bisa tidak ada efek kecanduannya ya. Nah, ini adalah struktur umum morfin ya. Ini struktur umum morfin, ini adalah si cincin piperidin ya, yang ini. Kemudian ini adalah gugus N tersier ya. Kemudian ini adalah alisiklik tidak jenuh. Alisiklik itu berarti apa? Kalian udah dapat kimia organik ya? Alisiklik apa? Kan ada alifatik, ada alisiklik. Nah, kalau alisiklik apa tuh? Kimia organiknya udah sampai mana? Harusnya sih udah lewat ya. Udah sampai mana? Kimia organik. Alkena, alkuna, alkohol, atau apa? Wah, lupa. Udah sampai mana kimia organiknya? Masa nggak hafal? Dosennya deh, dosennya siapa dosennya? Dosennya nggak hafal juga nih, jangan-jangan. Dosen kimia organik siapa, Mbak? Bu Ika, Bu. Bu Ika. Nah, dosennya mah inget ya. Nah, materinya udah sampai mana? Kan kalau secara garis besar ya senyawa organik itu terbagi menjadi dua, ya kan? Ada yang alifatik, ada yang siklik. Ya, kalau alifatik di sini dia rantainya rantai terbuka. Nah, itu terdiri dari hidrokarbon jenuh sama hidrokarbon tidak jenuh. Nah, bedanya antara hidrokarbon jenuh dengan tidak jenuh adalah adanya ikatan rangkap. Ya kan, kemudian kalau yang siklik itu kan ada homosiklik dan heterosiklik. Kalau homosiklik berarti di sini contohnya adalah yang senyawa aromatik ya, yang benzen, benzen. Kemudian kalau yang heterosiklik baru tuh nanti ada lagi beda dengan homosiklik dan heterosiklik. Nah, kalau alisiklik itu sifatnya dia sama seperti alifatik, tapi dia rantainya rantai tertutup. Ya, artinya kalau alisiklik rantai tertutup itu ya berarti kan tidak ada ujung dan pangkal ya. Nah, ini cincin ini ya dia termasuk siklik. Ya, tapi karena dia tidak mempunyai ikatan rangkap terkonjugasi, makanya dia masuknya adalah ke dalam alisiklik. Karena alisiklik itu sifatnya sama seperti alifatik. Nah, alifatik ini kan dia rantai terbuka gitu ya. Cuma karena si alisiklik ini ada kata-kata siklik, rantainya dia rantai tertutup. Tapi untuk sifatnya dia mirip seperti alifatik ya. Tidak jenuh, artinya dia tidak ada ikatan rangkap di sini. Walaupun ada di sini hanya satu ya, dia tidak terkonjugasi. Kalau aromatik kan dia terkonjugasi nih kayak ini. Nah, ini senyawa aromatik, ada ikatan rangkap terkonjugasi, selang-seling ikatan rangkapnya. Nah, ini adalah gugus hidroksifenol ya. Ini adalah gugus hidroksifenol, kemudian ini adalah jembatan eter, kemudian ini adalah gugus hidroksi alkohol. Ya. Kemudian atom C yang tidak mengikat atom H, berarti di sini.
Ya, jadi ini adalah bagian-bagian dari struktur umum yang dimiliki oleh morfin. Nah, ya, kita lihat di sini. Ini tadi adalah struktur dari morfin ya. Tadi ketika karena si morfin ini mempunyai efek yang sangat berbahaya gitu ya, mempunyai efek kecanduan, euforia gitu kan. Makanya perlu dilakukan modifikasi untuk mengurangi efek samping tersebut. Nah, ini adalah contoh modifikasinya, struktur dan aktivitas dari turunan morfin tersebut ya. Pengubahan fenol. Jadi pengubahan fenol pada atom C nomor 3. Ini kan C nomor 3 nih. Ya, kemudian ini adalah gugus fenol. Ketika nomor C ini dia diganti ya, yang harusnya dia mengikat hidroksil, kemudian mengikat metoksi ya, menjadi metoksifenol. Nah, dia berubah menjadi kodein. Ya, kodein ini adalah turunan dari morfin. Ya, turunan dari morfin di mana gugus hidroksilnya ini diganti dengan metoksi. Nah, kalau dilihat aktivitasnya ternyata dia menurun. Ya, jadi aktivitas sebagai analgetiknya jauh lebih kecil dibandingkan dengan morfin. Ya, tapi apa? Kodein itu ada khasiat apa sih? Kodein selain dia golongan narkotik ya. Kodein biasanya digunakan untuk apa lagi? Obat batuk. Obat batuk atau antitusif. Ya, ternyata kodein ini turunan dari morfin, walaupun memang aktivitas analgetiknya dia lebih kecil ya dibandingkan morfin, tapi dia mempunyai aktivitas yang lain yang berbeda dengan morfin, yaitu obat batuk. Dia kan sangat termasuk antitusif yang baik ya untuk kodein ini. Misalnya orang yang batuknya itu sudah lama gitu ya, udah kasih obat A, B, C gitu ya, akhirnya diresepkan kodein itu biasanya langsung bisa menekan intensitas dari batuknya seperti itu ya. Jadi kodein ini adalah turunan dari morfin ya, di mana gugus hidroksil pada struktur morfin ini diganti dengan metoksi ya, sehingga menjadi kodein yang aktivitas analgetiknya lebih kecil dibandingkan dengan morfin, tapi dia mempunyai aktivitas yang lain, yaitu sebagai antitusif. Ya. Kemudian bila metoksi diganti dengan etoksi, nah ini menjadi etilmorfin. Ya, tadi kan kalau misalnya pada atom C nomor 3 ini diganti dengan metoksi, itu menjadi kodein. Ya, nah kalau misalnya yang metoksinya ini diganti dengan etoksi, maka dia menjadi etilmorfin. Nah, etilmorfin aktivitasnya jauh lebih kecil lagi ternyata. Ya, lebih kecil dari morfin, lebih kecil lagi dari kodein. Tapi dia tidak sebagai antitusif, ya, efek antitusifnya itu hilang, ya. Jadi hanya kodein di sini yang mempunyai khasiat sebagai antitusif, ya, atau pereda batuk. Kemudian bila gugus alkoholik nomor 6, nah ini ya gugus hidroksil yang terikat pada C nomor 6 diubah ya atau diganti menjadi etil ether, khasiatnya menjadi 5 kali lebih besar. Nah, atau 500%. Nah, ini contohnya adalah heterokodein ya. Nah, kalau misalnya gugus hidroksilnya ini ya dimodifikasi diganti dengan etil ether, ternyata efek analgetiknya itu lebih besar ya dari morfin, seperti itu, 5 kali lebih besar dari morfin. Sekarang bila gugus alkoholik diubah menjadi etoksi etil ether, khasiatnya menjadi 240%. Ya, artinya ketika ini pertama dia diganti dengan etil ether, khasiatnya 5 kali lebih besar dari morfin ya. Nah, kalau misalnya ini diganti dengan etoksi etil ether, khasiatnya lebih besar dari morfin tapi masih lebih kecil dari heterokodein ya, lebih kecil dari ini karena di sini persennya hanya 240 ya, sedangkan heterokodein kan dia sampai 500 ya. Kemudian bila diubah menjadi asetil ester di nomor 3,
khasiatnya menjadi 420%. Nah, ini adalah si heroin. Ya, ini kalian pasti sering mendengar ya kan, morfin, heroin gitu ya. Itu contoh-contoh analgetik narkotik ya, atau analgetik kuat yang masih sering digunakan ya. Jadi untuk menghasilkan heroin ya dari morfin, apa namanya, ininya yang tadinya dia mengikat hidroksil pada C nomor 3 diganti dengan asetil ester. Ya. Asetil ester ini menjadi heroin. Di mana heroin ini aktivitasnya lebih besar dibandingkan dengan morfin, ya. Kemudian bila gugus hidroksil nomor 6 diubah menjadi keton. Nah, ini kalau diubah menjadi keton menjadi morfinon. Ya, ini turunan morfin juga. Ya, aktivitasnya menurun ya kalau dibandingkan dengan morfin. Kemudian dihidromorfinon mengubah OH jadi keton dan ikatan tak jenuh pada alisiklik jadi jenuh. Aktivitas menjadi 600%. Nah, ini dari yang morfinon ini, kalau misalnya OH-nya ini diganti dengan keton, ya gugus keton, ternyata aktivitasnya lebih besar. Berarti lebih besar lagi dari heteromorfin ya, yang tadi 500% nih. Nah, heterokodein. Heterokodein aja 500. Ya, sedangkan si morfino siapa nih yang ini dihidromorfinon itu 600%. Kemudian pengubahan jembatan eter menurunkan aktivitasnya ya. Jadi jembatan eter ini ya kalau misalnya diubah gitu ya atau dihilangkan, maka akan menurunkan aktivitas dari analgetiknya. Kemudian pengubahan alisiklik tak jenuh nomor 78. Nah, ini adalah alisiklik ya. Alisiklik tak jenuh. Tak jenuh itu kan artinya dia mempunyai ikatan rangkap ya pada posisi nomor 78. Kalau dia dirubah menjadi jenuh, artinya ikatan rangkapnya ini dihilangkan, ya maka aktivitasnya berubah menjadi 20%. Artinya lebih turun ya dibandingkan dengan morfin. Kemudian kalau kodein diubah menjadi dihidrokodein, aktivitasnya menjadi 115%. Ya, jadi kalau kodein tadi kan diganti ini ya. Nah, fenolnya ini diganti dengan metoksi, berubah menjadi kodein. Nah, kalau misalnya yang kodein ini diubah menjadi dihidrokodein, maka aktivitas sebagai analgetiknya lebih tinggi dibandingkan dengan morfin, yaitu 115%. Oke, kemudian gugus lain yang ada di struktur umum morfin adalah tersier amin. Nah, ini tersier amin ya. N-tersier amin ini dibutuhkan untuk berinteraksi dengan reseptor. Gugus metil memberikan aktivitas agonis jika lebih besar dari 3 atom karbon, aktivitasnya menjadi antagonis pada mu reseptor. Artinya aktivitasnya itu menurun. Ya, tadi kan reseptor pada opioid itu ada 3 ya. Ada mu reseptor, kemudian ada kappa reseptor, sama ada delta reseptor. Nah, untuk yang bekerja di analgetik ya pada struktur tersier amin ini, reseptor yang bekerja itu adalah mu reseptor. Ya, jadi N-tersier amin ini N ini sangat dibutuhkan ya, jadi memang dia harus ada karena tersier amin inilah yang nantinya akan berinteraksi dengan reseptor. Ya, tapi syaratnya di sini kalau misalnya si atom karbonnya ini lebih dari 3 ya, maka efeknya itu jauh lebih rendah ya, atau khasiatnya lebih rendah dibandingkan dengan yang morfin. Kemudian ini adalah hubungan struktur aktivitas dari turunan morfin. Ya, tadi kan kalau kalian lihat dari struktur umum morfin, itu kan macam-macam ya. Ada tersier amin, kemudian ada gugus fenolik, ada jembatan eter. Ya, nah ini pembahasan masing-masing gugusnya. Ya, jadi turunan morfin itu pertama dia mengandung gugus fenolik ya, atau gugus OH.
gugus fenolik OH. Nah, metilasi gugus fenolik OH dari morfin akan mengakibatkan penurunan aktivitas analgesik secara drastis. Gugus fenolik bebas hanya gugus fenolik bebas adalah sangat krusial untuk aktivitas analgesik ya. Jadi tadi kan di slide yang sebelumnya, jika gugus fenolik pada C nomor 3 itu diganti dengan metoksi ya atau dengan metil, maka dia berubah menjadi kodein ya, atau senyawa yang dihasilkan adalah kodein. Seperti ini. Ya, ini R ini berarti rantai sampingnya ya. Kalau dia diganti dengan metil, maka ini menghasilkan senyawa kodein. Kemudian kalau R-nya ini diganti dengan etil, ya. Ya, jadi kalau ini R-nya diganti dengan etil, menjadi etil morfin. Ya, kemudian kalau R-nya ini diganti dengan asetil, dia menjadi 3 asetil morfin. Nah, untuk penggantian pada C nomor 3 ini, ya, kalau gugus fenoliknya itu diganti ya atau dimodifikasi, maka aktivitas analgetiknya dia semakin menurun, ya. Tapi yang tadi kodein dia ada efek lain ya atau khasiat lain sebagai antitusis. Kemudian ini gugus alkohol. Ya, jadi gugus yang kedua adalah gugus alkohol. Penutupan atau penghilangan gugus alkohol tidak akan menimbulkan penurunan efek analgesik dan pada kenyataannya malah sering menghasilkan efek yang berlawanan. Peningkatan aktivitas lebih disebabkan oleh sifat farmakodinamik dibandingkan dengan afinitasnya dengan reseptor analgesik. Dengan kata lain, lebih ditentukan oleh berapa banyak obat yang mencapai reseptor, bukan seberapa terikat dengan reseptornya. Kemudian, reseptor analgesik terletak di otak. Untuk mencapai otak, maka obat harus terlebih dahulu melewati sawar darah otak. Umumnya, senyawa yang bersifat polar akan kesulitan menembus membran sawar darah otak. Morfin memiliki 3 gugus polar, yaitu ada fenol, kemudian ada alkohol, dan ada amin. Yang fenol itu yang tadi benzen sama OH ya, yang di C nomor 3 ya. Kemudian alkohol berarti yang di nomor 6. Kemudian amin berarti yang di atas tuh, ya, yang tersier amin. Nah, yang ini, ya, ini tersier amin. Kemudian sedangkan analognya telah kehilangan gugus polar alkohol atau ditutupi dengan gugus alkil atau asil. Dengan demikian, maka analog morfin akan lebih mudah masuk ke otak dan terakumulasi pada sisi reseptor dalam yang jumlahnya lebih besar sehingga aktivitas analgesiknya pun jauh lebih besar. Ya, jadi ini pengaruh adanya gugus alkohol, ya. Nah, pada gugus alkohol ini juga kan sering dilakukan modifikasi ya. Jadi modifikasi itu bisa di gugus fenoliknya atau di gugus alkohol yang di C nomor 6. Ya. Nanti bisa kalian baca lagi di slide yang sebelumnya tadi ya, yang sudah dijelaskan.
Kemudian selain gugus fenolik, kemudian gugus hidroksil ya atau gugus alkohol, ada lagi ikatan rangkap. Ikatan rangkap C7 dan C8. Hidrogenasi di sebelah C7 C8 itu yang sini ya, yang 78 ya, yang ada ikatan jenuh. Hidrogenasi ikatan rangkap C7 C8 dapat menghasilkan efek yang sama atau lebih tinggi dibandingkan dengan morfin. Beberapa analog termasuk dihidromorfin menunjukkan bahwa ikatan rangkap tidak penting untuk aktivitas analgesik. Kemudian gugus N-metil. Nah, ini tersier amin ya. Tersier amin yang ada N-nya. Dia atom nitrogen dari morfin akan terionisasi ketika berikatan dengan reseptor. Penggantian gugus N-metil dengan proton mengurangi aktivitas analgesik tetapi tidak menghilangkannya. Gugus NH lebih polar dibandingkan gugus N-metil tersier sehingga menyulitkannya dalam menembus sawar darah otak. Akibatnya akan menurunkan aktivitas analgesik. Hal ini menunjukkan bahwa substitusi N-metil tidak terlalu signifikan untuk aktivitas analgesik, sedangkan penghilangan atom N akan menyebabkan hilangnya aktivitas. Jadi intinya di gugus N-metil ini, gugus N itu harus ada gitu ya. Ketika N-nya ini dimodifikasi gitu ya atau dihilangkan atau diganti, maka aktivitas dari analgetiknya itu akan hilang ya. Kemudian ini adalah perbandingan aktivitas analgesik dibanding morfin setelah substitusi pada gugus N-metil. Ya, jadi dari hasil modifikasi ini tetap ada N-nya, ya semua tetap ada N. Cuma nanti N-nya ini mengikat apa gitu ya. Kalau N-nya ini H menjadi normorfin. Nah, ternyata aktivitasnya dia lebih kecil ya dibandingkan dengan morfin. Normorfin ini berarti aktivitas analgesiknya 25%. Kemudian kalau N-nya ini dia mengikat metil ya menjadi N-metil sama oksigen ya, maka menjadi N-oksidemorfin. Nah, ini sama sekali dia tidak ada aktivitas analgesik di sini. Ya. Kemudian yang ininya juga ya. Jadi memang sangat berpengaruh sekali ya N-metil tersier tersier amin itu penting ya di analgesik, karena kalau misalnya diganti nih contohnya menjadi N-oksidemorfin kemudian kuetema result ya ternyata efek analgetiknya itu hilang gitu ya atau kosong di sini. Kalau yang normorfin ini karena dia masih NH ya ada NH-nya, dia masih punya aktivitas tapi memang berkurang. Kemudian cincin aromatik ya, cincin aromatik berarti yang benzen itu ya, benzen ada ikatan rangkap terkonjugasi, yang tadi gugus fenolik. Cincin aromatik memegang peranan penting di mana jika senyawa tidak memiliki cincin aromatik tidak akan menghasilkan aktivitas analgetik. Cincin aromatik dan nitrogen merupakan dua struktur yang umum ditemukan dalam aktivitas analgesik opioid. Substitusi pada cincin aromatik juga akan mengurangi aktivitas analgesik. Ya, jadi cincin aromatik dia harus ada ya sama seperti N. Ya, seperti yang ada di depan tuh. Nah, ini ya. Ini kan struktur inti ya. Struktur inti dari analgesik. Jadi struktur inilah yang mempunyai aktivitas analgesik. Jadi kalau misalnya N yang nggak ada, makanya tadi efek analgetiknya hilang. Kemudian kalau cincin aromatiknya ini pun nggak ada, maka efek analgetiknya juga hilang gitu. Jadi ini yang harus ada. Tinggal nanti dia dimodifikasinya apa gitu ya. Tapi tetap harus ada ini karena inilah yang mempunyai aktivitas analgesik atau senyawa induknya. Kemudian ada jembatan ether. Jembatan ether dia pemecahan jembatan ether antara C4 dan C5
tidak signifikan dengan aktivitas. Ya, berarti kalau jembatan ester, kemudian gugus fenolik, gugus hidroksil, nah itu tidak terlalu ini ya terhadap aktivitas analgetik, tidak terlalu signifikan aktivitasnya. Kemudian stereokimia. Nah, kalau stereokimia berarti berhubungan dengan tata ruang suatu senyawa ya yang dilihat berdasarkan 3 dimensi. Ya, saya rasa sih harusnya kalian juga udah dapat ini ya. Jadi di stereokimia itu kan berhubungan dengan isomer. Ya, ada isomer struktur sama stereoisomer. Nah, kalau stereoisomer berarti nanti terdiri ada isomer konformer, kemudian ada isomer optik, ya ada isomer geometrik. Nah, kalau isomer optik itu salah satunya adalah ada enantiomer. Nah, enantiomer ini dia sama seperti senyawa kiral, ya. Jadi senyawa yang berbeda dengan bayangan cerminnya. Nah, itu adalah enantiomer, ya. Nah, morfin adalah molekul asimetrik yang mengandung beberapa pusat chiral. Nah, ini pusat chiral itu artinya pusat yang mengikat 4 atom karbon berbeda. Ya, 4 atom karbon berbeda. Dan secara alami sebagai enantiomer tunggal. Ketika morfin pertama kali disintesis, dibuat sebagai sebuah resenat dari campuran enantiomer alami dan bagian mirrornya. Jadi kalau berbicara enantiomer ya atau pusat chiral atau karbon chiral itu seperti telapak tangan kalian. Ya, telapak tangan kalian itu kan kanan kiri nih, ya. Nah, kalau kita lihat telapak kanan kalian antara kanan dan kiri itu sama gitu ya, seperti sama. Tapi kalau misalnya kita ditumpuk seperti ini ya, menghadap belakang seperti ini ya dia ternyata berbeda. Gitu ya. Jadi bukan pasangan yang identik ya dengan bayangan cerminnya. Jadi itulah yang disebut dengan chiral ya atau enantiomer. Ya, jadi sama seperti telapak tangan. Kemudian reseptor mempunyai gugus ikatan komplement yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga mampu berinteraksi dengan ketiga gugus tadi. Sedangkan pada unnatural morfin hanya dapat terjadi satu interaksi reseptor dalam sekali waktu. Nah, ini kita lihat ya. Ini adalah pasangan enantiomer. Ya, jadi ini adalah morfin, kemudian ini adalah si ininya ya, unnatural itu berarti bayangan cerminnya. Ya, jadi ternyata ini nggak identik gitu ya, tidak identik. Nah, untuk yang enantiomernya, ya si unnatural morfin ini, dia ternyata tidak mempunyai aktivitas sebagai analgetik, gitu ya. Jadi memang dia berbeda ya aktivitasnya. Kenapa? Karena kalau morfin, ya dia berinteraksinya itu terjadi pada 3 reseptor, ya 3 interaksi pada reseptor. Sedangkan yang bayangan cerminnya atau si enantiomernya ini hanya satu, ya hanya satu interaksi pada reseptor. Ya, jadi yang berikatan dengan reseptor itu yang banyak ya pada struktur ininya ya, intinya gitu. Atau pada senyawa yang aslinya. Kalau bayangan cerminnya itu berinteraksinya hanya satu. Makanya tidak mempunyai efek analgesi. Kemudian gugus fungsi yang penting dalam ikatan morfin dengan reseptor. Ini juga sama ya. Aktivitas analgesik 10% morfin. Ya, kemudian ini ikatan yang terjadi ya, ikatan yang terjadi di dalam struktur morfin. Ya, jadi yang kuning ini adalah ikatan van der Waals. Ya, kemudian yang biru ini adalah ikatan hidrogen, kemudian yang biru kotak ini adalah ikatan ion. Ya, jadi ini adalah ikatan-ikatan yang terjadi pada morfin dengan reseptor. Ya, ada 3. Nanti ikatan van der Waals itu apa, ikatan hidrogen itu apa, ion itu apa, itu kalian bisa lihat lagi di materi kimia dasar ya, itu udah pernah dijelaskan. Kemudian penghilangan cincin E. Ya, nah cincin E berarti yang di sini ya
mengakibatkan kehilangan seluruh aktivitas. Hal ini menunjukkan pentingnya nitrogen untuk aktivitas analgesik. Ya, kembali lagi N ini berarti memang sangat penting ya. Kemudian penghilangan cincin D. Penghilangan cincin D di sini penghilangan jembatan oksigen memberikan serangkaian senyawa yang disebut dengan morfinan yang memiliki aktivitas analgesik yang bermanfaat. Ini menunjukkan bahwa jembatan oksigen dia tidak terlalu penting. Nah, senyawa morfin yang dihasilkan setelah penghilangan cincin D ya, ini hasil modifikasinya ada N-metilmorfin, ada levopropanol, ada levolorpan. Kemudian ini ini sama. Ini morfin, ini morfin. Ya, kalau yang N-metilmorfinan dia 20% dari aktivitas morfin, artinya dia lebih kecil ya. Kemudian ini lebih besar nih, 5 kali lebih besar dari morfin. Kalau ini berlawanan, antagonis. Ini 15 kali. Kemudian pembukaan cincin C dan D. Pembukaan kedua cincin ini akan menghasilkan gugus senyawa yang dinamakan benzomorfan yang mempertahankan aktivitas analgesik. Hal ini menandakan bahwa cincin C dan D tidak penting untuk aktivitas analgetik. Berbeda dengan yang tadi ya, cincin aromatik, kemudian struktur N, itu harus ada. Nah, ini senyawa-senyawa yang dihasilkan setelah pembukaan cincin C dan D. Ya, ini senyawa-senyawanya ada metazosen, ada penazosen, ada pentazosin, sama brenazosin. Kemudian penghilangan cincin B, C, dan D. Nah, ini hasilnya. Ya, ini ketika cincin B, C, D ini dibuka gitu ya atau dihilangkan, maka menjadi 4-fenilpiperidin, kemudian ketobemidon. Ya, ini. Kemudian penghilangan cincin B, C, D, dan E. Nah, kalau tadi kan ada pembukaan cincin C, ada pembukaan cincin CD, gitu ya. Kemudian pembukaan cincin B, C, D. Nah, sekarang ada lagi kalau keempat cincin B, C, D, dan E ini dihilangkan, gitu ya, maka akan menghasilkan senyawa analgesik. Contohnya adalah metadon. Nah, metadon ini biasanya digunakan untuk apa nih? Ada yang tahu? Metadon. Apa? Ada yang tahu nggak? Biasanya untuk terapi ini ya, orang-orang yang kecanduan, ya kecanduan narkotik gitu ya. Nah, kalau di apa namanya di rumah sakit apa tuh yang khusus untuk narkotik ya, itu biasanya dengan terapi metadon ya. Jadi terapi metadon ini memang untuk menghilangkan rasa nyeri gitu ya, tapi tidak menyebabkan kecanduan. Jadi nanti bertahap tuh dikasih metadonnya, karena kan kalau orang yang sudah kecanduan kemudian dia tidak mengkonsumsi lagi narkotiknya gitu ya, itu biasanya kan ada sakau lah kayak gitu ya. Nah, itu sakit kan. Nah, untuk menghilangkan rasa sakit itu biasanya dikasih metadon ya. Kemudian hubungan struktur aktivitas lain, ada eterifikasi dan esterifikasi gugus hidroksilfenol. Ini akan menurunkan aktivitas analgesiknya. Ini sebenarnya udah tadi ya di depan, cuma ini disingkat lagi. Kemudian hidrogenasi C7, C8 juga ini sebenarnya udah, cincin aromatik juga, C4 dan C5 juga udah ini ya. Oke, ini turunan meperidin. Yang pertama kan turunan morfin ya, ini yang kedua meperidin. Meperidin strukturnya ini. Nah, meperidin ditemukan memiliki potensi rendah pada reseptor dibanding dengan morfin, tetapi penetrasi jauh lebih tinggi ke otak, sehingga senyawa dengan sekitar 10% dari potensi morfin. 4-etil ester ditemukan menjadi panjang optimal untuk potensi analgetik, meningkatkan atau menurunkan panjang rantai berhubungan dengan penurunan aktivitas. Ya, jadi panjang pendeknya rantai karbon gitu ya, itu berhubungan dengan aktivitas analgesik yang dihasilkan. Nah, ini yang ketiga, turunan metadon ya. Nah, ini strukturnya. Turunan metadon yang tadi saya katakan ya, biasanya ini untuk terapi orang-orang yang kecanduan ya.
Nah, ini ya. Metadon mempunyai aktivitas analgesik 2 kali dari morfin. Nah, jadi kalau dibandingkan dengan morfin, gitu ya, metadon ini analgesiknya 2 kali lebih tinggi ya dari morfin. Makanya dia sering dipakai untuk terapi. Tapi efek sampingnya lebih rendah dibandingkan dengan morfin, gitu ya. Kemudian propoxifen. Propoxifen juga sama, ini turunan metadon. Biasanya kalau orang-orang yang kecanduan itu bertahap tuh dikasih dosisnya. Ya dari dosis yang tinggi dulu, karena kan biasanya kalau sakau itu ya tadi ya sakit lah apa, dikasih metadon gitu kan dosis tinggi. Ntar lama-lama dosisnya diturunkan sampai benar-benar hilang itunya ya, efek apa namanya adiktifnya. Nah, kemudian turunan lain-lain ini ada miscellaneous ya atau tramadol ya. Tramadol udah tahu juga ya, ini analgetik yang banyak digunakan juga ya, tramadol. Nah, ini analisa kualitatifnya. Analisa kualitatif golongan analgetik narkotik. Jadi ada seperti biasa ya, untuk identifikasi pasti ada uji pendahuluan. Uji pendahuluan itu berarti kan terdiri dari uji organoleptik, bentuk, warna, bau, rasa gitu ya. Kemudian nanti kelarutannya dia bagaimana. Ini semua harus disesuaikan dengan farmakope ya untuk yang uji pendahuluan. Oke, ini morfin ya. Jadi morfin untuk identifikasinya itu pada 1 mg serbuk dalam cawan porselen kita tambahkan 0,5 mili asam sulfat pekat yang mengandung 0,05 mili formaldehid. Nah, ini akan terjadi warna ungu yang berubah menjadi lembayu. Ya, jadi kalau kita mau mengidentifikasi morfin bisa dengan ini ya. Ini pemerian kelarutan ini ada di farmakope ya. Farmakope 4 halaman 568. Kemudian heroin. Ya, heroin mengidentifikasinya dengan reaksi Marquis. Ya, kita tambahkan 3 tetes larutan sampel atau 2 mili bahan padatan, tambahkan 2 tetes larutan formaldehid, kita tambah 10 tetes asam sulfat pekat, akan terbentuk warna merah muda. Terus kodein. Nah, ini kodein tadi turunan morfin yang diganti dengan metil ya pada R-nya, pada gugus hidroksi di C nomor 3. Ya, di mana aktivitas analgesiknya dia turun, tapi dia mempunyai aktivitas sebagai antitusif. Ya, cara mengidentifikasinya kita tambahkan 10 mg dalam 2 mili asam sulfat, tambahkan 2 tetes larutan besi 3 klorida, dihangatkan, terjadi biru tua. Kemudian kita tambahkan 1 tetes asam nitrat, maka akan berubah menjadi merah. Kemudian metadon. Nah, untuk mengidentifikasi metadon, larutkan lebih kurang 10 mg metadonnya dalam 2 ml air, kemudian kita tambahkan 2 ml larutan jingga metil. Nah, ini akan terbentuk endapan kuning. Kemudian petidin HCl. Ya, cara mengidentifikasinya, larutkan 5 mg dalam 0,5 ml air, tambahkan 2 tetes larutan formaldehid dan 2 mili asam sulfat, maka akan terjadi warna merah jingga. Kemudian papaverin. Ya, papaverin identifikasinya sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan reaksi Marquis, kemudian tambahkan formalin dan asam sulfat pekat dengan perbandingan 1:9. Ya, jadi ini adalah contoh-contoh golongan analgetik narkotik ya dan cara mengidentifikasinya. Kemudian amfetamin, amfetamin yang terakhir ya. Jadi identifikasinya kita larutkan 2 mg di dalam 4 ml air, kita tambahkan 1 mili asam klorida 1N, 2 mili nitramilin diazotasi, 4 mili NaOH1N, dan 2 mili N-butanol. Kocok, biarkan memisah, kemudian terjadi warna merah dalam lapisan butanol. Nah, ini untuk membedakan dengan metil amfetamin. Oke, materi hari ini sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Sambil saya absen dulu ya.
Bu, izin tanya, Ya. Bu. Boleh. Kan tadi di turunan morfin itu ada yang menimbulkan euforia. Nah, euforia itu apa sih, Bu? Apa coba euforia? Euforia itu ini ya, rasa senang yang berlebihan. Gitu kan kalau orang sama seperti narkotik gitu ya. Orang yang suka mengkonsumsi obat-obat terlarang itu kan karena ada efek euforianya tadi. Jadi menghilangkan rasa kepenatan yang ada di otak, yang rasa stresnya dia. Jadi seolah-olah tuh dia bahagia gitu ya. Jadi bahagia yang semu seperti itu. Nah, kalau untuk yang morfin ini ya efeknya seperti itu memang. Ya timbulnya euforia, kemudian kadang berhalusinasi. Ya itu kan termasuk yang halusinasi ya. Dia sebenarnya banyak masalah gitu ya, tapi di otaknya itu kayaknya bahagia aja, bahagia yang berlebihan seperti itu. Itu euforia. Gitu, Mas. Iya, Bu. Terima kasih. Makanya kan orang-orang pecandu tuh karena itu ya, sudah merasakan adiktifnya itu. Ya, efek samping dari mengkonsumsi obatnya itulah yang euforianya tadi. Padahal kan itu kebahagiaan yang semu gitu kan, yang tidak sebenarnya. Hanya ada di angan-angan dia aja, khayalan dia aja. Sarah Permata. Hadir, Bu. Sarah Fauzia. Hadir, Bu. Sylvia Yuni. Hadir, Bu. Anissa Rahma. Hadir, Ibu. Gita Amelia. Hadir, Bu. Yusnia. Hadir, Bu. Roida. Hadir, Bu. Florita. Hadir, Bu. Putri Lestari. Hadir, Bu. Farizan. Farizan ada? Tadi yang nanya tuh Farizan atau Abdul Hafiz? Abdul Hafiz, Bu. Abdul Hadir, Bu. Hafiz. Farizan ada? Hadir, Bu. Ada. Arta. Hadir, Bu. Azahira. Hadir, Bu. Salsabila. Hadir, Bu. Ananda. Hadir, Ibu. Abdul Hafiz tadi ada ya. Ilmi Aulia. Hadir, Bu. Anita. Hadir, Bu. Deborah. Hadir, Bu. Oke, berarti hadir semua ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi analgetik dibagi dua ya, ada yang narkotik, ada yang non narkotik. Itu dari khasiat yang dihasilkan ya. Kalau narkotik itu dia disebut juga dengan analgetik kuat ya. Biasanya memang digunakan untuk terapi yang membutuhkan penanganan yang cepat gitu ya. Misalnya kayak tindakan operasi, habis operasi gitu ya, untuk para penderita kanker. Nah, orang yang terkena kanker itu kan rasa nyarinya katanya sakit banget gitu ya. Kalau misalnya hanya dikasih analgetik non narkotik itu nggak akan mempan gitu ya. Terkadang udah dikasih yang narkotik saja itu masih terasa gitu nyerinya. Apalagi kalau hanya diberikan analgetik yang non narkotik. Dan analgetik narkotik ini ingat dia mempunyai efek samping ya. Efek sampingnya itu ya tadi ya adiktif, kemudian euforia, ya kemudian bisa juga penekanan di saluran pernafasan, ya di saluran pencernaan itu bisa saja terjadi efek samping tersebut. Tapi kembali lagi tergantung dari jenis ininya ya, turunan analgetik narkotiknya. Tadi kan untuk turunannya ada turunan morfin, ada turunan meperidin, ada turunan metadon gitu kan, sama golongan yang lainnya seperti itu ya. Jadi itu untuk materi hari ini. Ada yang mau ditanyakan lagi?
Nggak ada. Kalau nggak ada, berarti saya cukupkan dulu ya pertemuan hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.